Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di episode kali ini, di Newsroom episode kali ini. Nah, kita akan membahas isu yang cukup ramai kemarin waktu Pilpres ya. Mas Betul. Heroik ya, saya sama Mas Heroik, co-host saya lagi. Ya, berganti lagi berganti lagi host-nya. Udah ada dua narasumber. Yang pertama adalah Mas Herman Suparman, kita manggilnya Mas Arman ya, Direktur Eksekutif KPPUD, dan Dinda kita bersama. Dinda Kavi. Dinda Kavi. Dinda tercinta. Dinda tercinta. Apa kabar Mas Arman, Kavi? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum bicara soal topiknya ya, penyalahgunaan sumber daya negara di pilkada, kita mungkin review dulu yang Betul. di Pileg dan Pilpres kemarin, Mas. Kemarin tuh rame orang ngomongin pork barrel. Bansos. Bansos. Nah, seberapa concerning nih Mas Arman soal bansos ini, Mas? Di pemilu. Di pemilu. Ya, kebetulan kita punya kajian tahun 2018 ya, Manis gitu ya. Meskipun itu konteksnya pilkada atau pemilu di level lokal gitu ya, tetapi saya kira polanya kurang lebih sama ya. Kalau kita mau angkat itu ke ranah nasional gitu ya. Dan dari kajian itu kemarin kita melihat memang petahana terutama gitu ya, dalam hal ini bupati, wali kota atau gubernur petahana itu bisa memanfaatkan bantuan sosial bahkan hibah gitu ya, untuk kepentingan kontestasi dia gitu ya. Dan itu nampak dari pantauan kita pada waktu itu, netralitas dalam penggunaan program terutama bansos itu menjadi salah satu praktik kecurangan yang cukup dominan ya dalam konteks pilkada gitu ya. Karena itu sebenarnya by design. Kenapa saya bilang by design? Karena kalau kita bicara misalnya untuk konteks kita tahun 2024 ini, itu kan sudah masuk di dalam APBD 2024 ya. Dan itu sudah dibicarakan, didiskusikan, ditetapkan pada tahun 2023. Gitu ya. Dan saya kira yang terjadi kemarin di level nasional itu juga kurang lebih seperti itu. Legal dari sisi atau secara normatif gitu ya. Tetapi kan yang punya kekuasaan untuk menentukan itu adalah presiden di level nasional atau kepala daerah di di level daerah gitu ya. Dan saya kira himbauan Kemendagri atau juga yang disampaikan oleh KPK kemarin untuk stop dulu, saya kira itu kayak kita mengajari anak kecil, tetapi kita yang sudah buat duluan gitu ya. Dan dampaknya kemarin di di nasional saya kira cukup efektif ya untuk memenangkan atau meloloskan kontestan tertentu gitu. Dan ini yang mungkin jadi satu awasan ya, alarm untuk kita yang sekarang lagi menghadapi tahapan pilkada 27 November ini untuk menjadi concern semua pihak gitu ya. Terutama menurut saya kita jangan berharap banyak lagi ke stakeholders di daerah. Betul. Tetapi instrumen-instrumen pengawasan, apakah itu Bawaslu, kalau KSN kan sudah hilang ya, penegak hukum gitu ya, dan juga pembinaan pengawasan Kementerian Dalam Negeri sendiri menurut saya ini yang mungkin jadi atensi utama kita beberapa bulan ke depan gitu ya. Karena ya meskipun tidak dibuktikan di MK misalnya gitu ya, tetapi kan kita bisa melihat sama seperti angin lah ya, tidak bisa melihat tapi kan kita merasakan hembusannya gitu loh. Gitu. Nah, nyambung sebentar Mas Oik. Tadi di MK kemarin MK tuh bilang bahwa ya MK nggak teryakinkan nih dengan praktik-praktik ini, bahwa ini menguntungkan lah ya pada peserta pemilu tertentu. Apa memang sesulit itu ya karena kalau tadi Mas Arman bilang kan ya dia legal gitu loh, masuk anggaran gitu ya. Gimana nih kita kalau mau mengungkapnya gitu ya. Dari segi politik keuangan negara kan artinya dia sudah ngeliatin prosedur yang sudah ada ya Mas.
Ya. Sebenarnya gini, kalau saya bicara dalam konteks daerah bansos itu kan seperti yang saya sampaikan itu bansos dan hibah ya. Itu sebenarnya itu sudah dibahas ketika misalnya daerah itu sudah menyusun RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Ya ini sudah bulan berapa ini akhir Mei, dan saya kira daerah-daerah itu sudah merampungkan itu ya. Persis sama polanya tahun lalu juga gitu, di bulan Mei itu biasanya daerah itu sudah merampungkan RKPD, kemudian itu jadi dasar untuk mereka nyusun kebijakan umum APBD, kemudian platform prioritas anggaran PPAS itu. Dan disitulah sebenarnya usulan-usulan penerima hibah dan bansos itu disampaikan oleh SKPD atau oleh PD ke kepala daerah. Nanti kepala daerah yang akan menetapkan melalui SK keputusan kepala daerah itu siapa saja yang akan menerima hibah dan juga bansos. Dan sebenarnya kalau kita ngulik satu-satu itu sebenarnya kita sudah bisa mengidentifikasi nih seperti apa kepentingan kepala daerah gitu ya terhadap bansos itu 1 tahun ke depan. Jadi kalau kita bicara bansos tahun ini sebenarnya sekarang kita cek aja tuh anggarannya, di anggaran APBD 2024 gitu ya, kemana tendensi atau kepentingannya si petahana gitu ya. Nah sebenarnya bukan hanya soal petahana ya, petahana dalam arti kepala daerah, tetapi juga sekda sebenarnya. Karena sekda itu adalah tim anggaran pemerintah daerah, TPD, dia yang akan ngelola dapurnya itu, dan dia mengetahui dengan baik siapa yang diusulkan, siapa yang ditetapkan gitu. Dan dia juga bisa punya kepentingan ya, kepentingan politik gitu ya untuk kontestasi 27 November itu. Nah saya mau ke Adinda Kavi nih. Nah Adinda, kalau kita lihat kalau kita lihat kemarin di putusan MK kan, meskipun dalam putusannya menolak seluruhnya ya terhadap gugatan perselisihan hasil yang diajukan oleh 2 pasangan calon di pemilu presiden kemarin, tetapi kan ada 3 dissenting opinion. Nah, ketiga dissenting opinion ini 3-tiganya mengangkat isu soal bansos gitu. Nah, apa sih sebetulnya dari isi dissenting opinion itu yang kemudian bisa kita menjadi satu lesson learn nih buat pemilu kita ke depan gitu, khususnya untuk yang akan kita hadapkan di pemilu kada 2024 ini. Iya, Mas Heroik. Jadi sebetulnya kalau saya melihatnya ya dari putusan MK soal perselisihan hasil Pilpres kemarin ya, Mbak ya. Itu bukan hanya di dissenting opinion sebenarnya, Mas. Kalau dissenting opinion kan pasti substansinya itu banyak kontra gitu ya dengan apa yang kemudian ada di dalam substansi dari pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah ini bahkan sebetulnya kita bisa lihat, dan ini sebetulnya sebagai saran korektif lah mungkin ya dari Mahkamah Konstitusi, yang mana kita bisa lihat di dalam bahkan pertimbangan hukumnya itu soal bansos ini kan juga dikomentari gitu ya oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, memang dalam konteks pembuktian dia para pemohon masih belum bisa, menurut Mahkamah Konstitusi masih belum bisa membuktikan apakah bansos ini kemudian berpengaruh dengan keterpilihan misalnya Prabowo Gibran paslon 02 seperti itu. Tetapi MK di situ juga menyampaikan di dalam pertimbangannya di bagian akhir terutama untuk yang menilai bagian yang menilai bansos itu, menilai dalil soal bansos itu, MK mengatakan bahwa distribusi bansos, kemudian juga ada perlinsos misalnya ya Mas Arman ya, ini berpengaruh kepada pemilu seperti itu, dan presiden kemudian negara secara umum itu dianggap tidak aware dengan persoalan ketika bansos itu diberikan atau didistribusikan ke masyarakat seperti itu, karena ya itu tadi ada ya tadilah mungkin fenomena pork barrel dan lain sebagainya gitu ya, di mana ada citra yang kemudian coba dibangun seperti itu untuk mengaitkan antara distribusi bansos ini kepada elektabilitas paslon tertentu seperti itu. Jadi bahkan MK itu tidak mengatakan itu di dissenting opinion saja, bahkan di pertimbangan hukum MK menyadari itu gitu. Nah, kaitannya mungkin dengan pilkada, saya kira ini akan jadi riskan sebetulnya, karena MK kan sebetulnya di situ mengafirmasi bahwa ada pelanggaran gitu, bahwa bansos itu berbahaya bagi pemilu dan dibiarkan. Nah, ketika pilkada bisa jadi orang-orang yang mungkin punya kuasa untuk memanfaatkan bukan hanya bansos lah ya, tetapi juga sumber daya negara lain, termasuk juga misalnya aparatur sipil negara dan lain sebagainya, itu ya dibiarkan saja seperti itu ketika itu kemudian dimanfaatkan dalam konteks pemenangan paslon dan lain-lain seperti itu. Ya kalau kita lihat artinya kan tadi yang seperti Mas Arman sampaikan bahwa sebetulnya anggarannya ini udah on the table gitu ya, udah di set up gitu ya.
karena tahun anggarannya dianggarkan dari tahun sebelumnya, cuman implementasinya adalah di tahun ketika tahapan pemilu berlangsung nih Mas Arman. Dan kalau kita lihat di Undang-Undang 10 2016 memang ada satu tindakan preventif kan di dalamnya. Tapi sayangnya hanya sebatas tidak boleh melakukan mutasi ya. Mutasi pegawai 6 bulan sebelum tahapan pencalonan. Nah, apakah menurut Mas Arman dengan ketentuan seperti itu saja sudah cukup gitu ya bisa meminimalisir padahal anggarannya sudah disiapkan dari tahun sebelumnya? Sebenarnya kan itu hanya mempengaruhi satu dimensi atau mempengaruhi satu sumber daya gitu ya, birokrat atau ASN yang mana itu satu kekuatan atau modal yang sangat efektif itu untuk memenangkan kontestan tertentu di daerah. Kita menyebutnya itu bisa birokrat berpolitik gitu ya. Si birokratnya itu aktif untuk berpolitik atau memang dipolitisir tuh. Si para birokrat ini termasuk sumber daya yang dikelola oleh setiap dinas itu untuk kepentingan kontestan atau kontestan tertentu gitu ya. Itu baru satu loh soal mutasi, promosi dan segala macam itu. Ada beberapa hal lain yang mesti juga dilihat. Misalnya terkait dengan pelayanan publik gitu ya. Itu juga bisa dipakai oleh petahana atau oleh orang kuat gitu ya. Orang kuat itu tidak hanya si petahana ya, tetapi man behind beberapa politisi di level lokal gitu ya. Tim ses termasuk di dalamnya itu untuk kepentingan idola mereka gitu ya. Misalnya ada beberapa temuan misal memainkan izin tambang misalnya. Itu dikeluarkan 1 tahun sebelum pilkada atau 1 tahun setelah. Gitu ya. 1 tahun itu sebelum itu untuk mengamankan pilkada, 1 tahun setelah itu untuk terima kasih atas dukungan finansial selama proses pilkada gitu. Itu pelayanan. Kemudian yang kedua itu sebenarnya dalam program-program gitu ya. Program-program yang dilancarkan oleh oleh petahana untuk menguntungkan kepentingan politik dia gitu ya. Sebenarnya waktu 6 bulan itu terasa tricky juga ya. Karena sebenarnya 1 tahun atau 1,5 tahun terakhir sebelum kontestasi itu si petahana itu sudah memikirkan beragam program tuh untuk kepentingan politik dia gitu ya. Bansos termasuk di dalamnya, bahkan beberapa program-program yang itu terkesan populis gitu ya, untuk mengenai keuntungan kebutuhan politiknya dia gitu ya. Kemudian yang berikut sebenarnya yang perlu diawasi juga soal ASN-nya itu sendiri. Selama ini kan kalau kita bicara netralitas itu seolah-olah bicara netralitas dalam kegiatan kampanye ya. Padahal di luar kampanye yang secara eksplisit itu bisa dilihat oleh mata, ASN itu juga bisa bergerak senyap gitu ya. Memberikan sumber dayanya, mobilnya, rumahnya untuk kepentingan kontestan tertentu gitu. Bahkan menariknya sebenarnya di temuan kami 2018 itu ya, ada ASN yang justru senang ketika dipanggil Bawaslu. Kenapa dia senang? Itu membuktikan bahwa saya memang mendukung si petahana. Gitu ya. Memang sudah punya perhitungan yang kuat bahwa dukungannya itu menang nanti ya. Tapi justru dia senang gitu ya, bahwa saya diinvestigasi oleh Bawaslu dan segala macam, mau menunjukkan bahwa saya memang pro terhadap kontestan tertentu gitu ya. Dan menurut saya belajar dari kasus bansos atau pemilu nasional kemarin itu, kita mungkin tidak terlalu berharap banyak ya ke Bawaslu misalnya atau ke instrumen-instrumen pengawas yang lain itu ya. Yang mungkin jadi perhatian kita ke depan itu adalah bagaimana kapasitas masyarakatnya itu sendiri gitu ya. Ya boleh saja bansos diterima gitu, tapi ketika masuk ke bilik suara itu pertimbangan rasional yang akan menjadi dasar dia memilih, bukan bansos, bukan program yang itu digelontorkan oleh petahana gitu sih. Nah, Mas Arman, kalau dalam konteks hari ini kan kita ada penjabat ya yang hampir seluruh, ya banyak ya, 50% lebih gitu. Nah, kalau tadi kan kita banyak bicara bahwa ini dimanfaatkannya oleh petahana. Nah, kalau dalam konteks penjabat sendiri, ini apakah lebih mengkhawatirkan nggak soal penyalahgunaan sumber daya negara atau gimana, Mas? Ya, justru sangat mengkhawatirkan ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di sejumlah peraturan ya, kan PJ kepala daerah itu ya, baik yang 1 tahun, 1,5 tahun terakhir itu berkuasa, ataupun yang sekarang gitu ya, itu kan dia sebenarnya dilarang untuk melakukan mutasi, mengeluarkan kebijakan strategis dan segala macam itu.
tetapi bisa dilakukan ketika dia mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri, Mendagri gitu ya. Dan menurut saya poinnya di situ gitu ya. Kenapa berbahaya? Karena dia akan dengan sangat gampang itu mendapat ACC dari Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru itu sebenarnya dilarang gitu ya. Mutasi kebijakan-kebijakan strategis dari kepala daerah definitif itu diubah dan segala macam itu. Dan menurut saya ini yang mungkin perlu mendapatkan perhatian utama, terutama PJ yang punya motivasi untuk maju pilkada nih, gitu ya. Kan di beberapa daerah ada tuh. Udah mulai. Menurut saya ini perlu diawasi khusus tuh dari 271 PJ sekarang, ya. Mungkin kita perlu pilih gitu ya, PJ yang mau maju lagi atau PJ yang membawa kepentingan politik tertentu, gitu sih. Nah sama ini Mas Arman, kalau kita lihat artinya kan kerentanannya terlihat ya Mbak Ninis. Artinya anggarannya udah disiapkan gitu ya. Apalagi ini ada PJ situasinya yang kemudian bisa jadi maju juga. Nah problemnya adalah ketika anggaran ini sudah disiapkan, kan kita tidak bisa melihat itu sebagai sebuah aspek pelanggaran artinya kan Mas Arman ya. Tapi yang jadi problem yang tadi disampaikan Kavi, bahwa distribusinya dilakukan ketika tahapan pemilu. Nah, di mana kemudian ada bahasanya klaim politik gitu ya di dalamnya, bahwa distribusi bantuan sosial ini seakan-akan dari kantong pribadi si calon gitu ya. Nah, gimana sih Mas caranya gitu ya kemudian agar publik tahu bahwa sebetulnya distribusi itu adalah kemudian berasal dari pajak rakyat juga gitu loh. Ya sebenarnya ini persoalan klasik struktural sih menurut saya. Kenapa? Tidak hanya dalam konteks pilkada ya, masalah bansos ini dalam masa-masa di luar jelang pilkada itu juga sebenarnya menjadi masalah, khususnya terkait dengan tata kelola hibah dan bansos itu sendiri, gitu ya. Karena selama ini yang kita lihat minimal dari pantauan kita gitu ya, proses pengusulan untuk mendapatkan hibah dan bansos itu tertutup, gitu ya, gitu ya. Dan masyarakat hanya mengetahui si kelompok A, si individu B misalnya itu mendapatkan bansos gitu ya. Tapi ketika itu proses diusulkan karena melalui usulan gitu ya ke pemerintah daerah, ke kepala daerah, itu kita nggak mengetahui sama sekali kan gitu ya. Dan itu hanya ada di listnya kepala daerah. Karena akan ada SK atau surat keputusan kepala daerah terkait dengan daftar penerima hibah dan juga bansos. Dan yang mengetahui itu pasti OPD terkait, terutama Sekda dengan si kepala daerah. Gitu ya, dan juga pasti DPRD karena proses pembahasannya itu pasti melalui atau bersama dengan DPRD gitu ya. Karena itu kenapa saya sebut klasik, karena ini juga belum kita bisa bongkar nih. Apakah ke depan itu mungkin menjadi salah satu perhatian pemerintah baru gitu ya, terkait dengan tata kelola pemberian bantuan sosial ini, gitu ya. Karena klaim kerentanan sosial itu kan sangat subjektif juga. Nggak ada kriterianya gitu Mas? Nggak ada. Diatur saja di dalam peraturan pengelolaan keuangan itu adalah yang akan berpotensi gitu ya, berpotensi mendapatkan risiko sosial. Sehingga yang diberikan itu adalah rehabilitasi sosial, perlinsos, jaminan sosial gitu, pelindungan dari bencana dan segala macam gitu. Termasuk ketika dia bilang misalnya ada El Nino segala macam, itu juga klaim. Itu juga klaim subjektif gitu ya. Saya nanya ya. Memang seperti itu kan Dan menurut saya ini satu masalah yang cukup pelik ya. Subjektif tetapi sudah diatur di dalam peraturan gitu ya. Sehingga kita melihat ada korelasi nih bansos ini dengan keterpilihan seseorang juga akan susah dibuktikan. Gitu ya. Itu yang kami lihat. Itu dalam proses pengusulannya. Kemudian dalam proses pelaporan, penatausahaan laporannya itu kan harus ada pelaporan juga itu. Bansos-bansos yang diterima, pertanggungjawaban seperti apa. Yang itu sebenarnya itu harus disampaikan kepada publik juga gitu ya. Yang kita soroti selama ini sebenarnya soal transparansi, partisipasi dan juga akuntabilitas terkait dengan bansos-bansos itu. Dan jangan lupa juga ya di dalam praktiknya ada bansos yang terencana gitu ya, ada bansos yang tidak terencana karena bisa dimengerti karena bencana-bencana alam atau bencana-bencana kesehatan itu kan kapan saja bisa terjadi ya, sehingga itu bisa diatur di dalam APBD perubahan misalnya. Nah yang tidak terencana ini juga menurut saya perlu mendapatkan atensi publik tuh gitu ya, karena itu kemarin dalam diskusi kita gitu ya terkait dengan larangan atau himbauan tepatnya itu dari Kemendagri, ya Kemendagri juga harus punya apa istilahnya itu senjata gitu ya, bagaimana memberikan pengawasan dan pembinaan pengawasan itu terhadap daerah-daerah yang akan menggelontorkan bansos itu. Mereka punya nggak data-datanya, siapa penerima hibahnya, siapa penerima bansosnya gitu. Itu juga yang mesti dibuka ke publik gitu ya, jangan sampai
2 bulan 3 bulan menjelang pilkada itu sudah digelontorkan gitu ya. Bahkan ada beberapa teman-teman aktivis kan mengusulkan itu 6 bulan gitu ya. 6 bulan dari sebelum pilkada gitu ya. Tetapi bagi kami poinnya bukan di kapan digelontorkan sih menurut saya, tapi soal tata kelolanya tadi itu. Gitu. Sama ini Mas, artinya tadi yang tata kelola satu identifikasi persoalannya kan artinya syarat penerima hibahnya itu yang kemudian harus dipertegas gitu ya. Nah, tapi di sisi lain dari konteks anggaran sebetulnya kan itu dibahas dengan DPRD juga ya. Nah, artinya DPRD pun mengetahui gitu ya. Nah, selama ini ada gak sih Mas? Nah, DPRD yang kemudian gitu ya. Kan salah satu fungsi pengawasan fungsi DPRD kan melakukan pengawasan gitu ya Mas. Nah, itu ada gak sih yang kemudian mereka resisten gitu ya, menolak anggaran mengenai bansos menjelang pilkada itu? Menurut saya DPR itu bagian dari masalah. Menurut saya, karena gini, ada kasus nih loh, kalau Mas dan Mbak gitu ya, buka kasus bansos atau hibah setahun 2 tahun terakhir, ada lah itu di provinsi terkenal yang melibatkan DPRD yang mengkondisikan agar si kepala daerah itu masukkan si kelompok ini untuk menerima hibah. Gitu. Jadi kenapa saya sebut mereka juga bagian dari masalah, karena memang mereka juga bisa mengkondisikan itu, terutama partai-partai politik atau DPRD pendukung si kepala daerah. Itu adalah beberapa kasus setahun terakhir gitulah ya, yang itu melibatkan ketua DPRD-nya malah gitu ya, dengan si kepala daerahnya gitu ya. Yang kena si kepala daerahnya, si DPRD-nya, karena dia yang mengatur karena pemberian fee dan segala macam agar si kelompok ini itu bisa mendapatkan hibah dan juga bansos gitu. Sehingga yang tadi saya katakan itu ya, mungkin kontrol kita sekarang atau yang kita harapkan sekarang itu adalah kelompok-kelompok masyarakat sipil atau masyarakatnya sendiri gitu ya, agar mereka punya punya pengetahuan, punya kesadaran gitu ya, terkait dengan konsekuensi atau implikasi dari setiap pilihan mereka dalam proses pilkada gitu ya. Karena biar bagaimanapun ya, dari 23-24 tahun terakhir otonomi daerah pasca reformasi itu, daerah-daerah yang berkembang cukup pesat itu bukan karena sistemnya, tetapi karena orangnya, karena kepala daerahnya. Gitu ya. Orang selalu katakan kita itu untuk menciptakan pemimpin perubahan itu atau Superman itu bisa-bisa saja karena praktiknya sudah ada gitu ya. Ada beberapa kepala daerah yang sudah dipromosikan ke nasional misalnya. Tapi super system itu yang belum kita atur, termasuk terkait dengan tata kelola bansos tadi itu. Sehingga semua proses itu sangat tergantung si kepala daerah ini. Kalau masyarakat di daerah itu salah memilih kepala daerah, bisa dipastikan 5 tahun ke depan, atau kalau terpilih lagi 2 periode 10 tahun ke depan, daerahnya pasti berjalan di tempat, bahkan mundur gitu ya. Ya sama juga di level nasional lah ya. Apakah pilihan kita 65%-an lebih kemarin itu membuat Indonesia maju 1 langkah atau gimana? Nah, aku mau ke ini. Ke Kavi gini, Bi. Jadi kemarin ya, kalau kita di pemilu kemarin tuh ada semacam kayak pemutarbalikkan narasi kayaknya. Jadi kalau misalnya bahwa nih kalau kita mengkritik bansos gitu ya, itu artinya ngambil haknya masyarakat, karena masyarakat punya hak dong atas bansos ini gitu. Jadi kenapa dikritik gitu loh soal bansos ini. Nah, jadi sebetulnya cara pandangnya tuh harusnya gimana nih, Mas Kavi gitu, terkait dengan garisnya tuh di mana sih? Terutama di pemilu ya. Antara misalnya ini kita memang mau memberikan tadi ya hibah bansos kan memang hak masyarakat, sama pork barrelnya nih, batasannya tuh di mana? Tadi itu lebih ada klaim politik gitu, seakan-akan bantuan sosial ini berasal dari si kandidat gitu, padahal itu kan sebetulnya dari dana publik. Betul. Tapi karena ada klaim itu, nah itu gimana yang harus kemudian diminimalisir? Iya, kalau menurutku gini sih sebenarnya, yang kayaknya penting itu kan bahwa bansos itu kan penting ya, karena ya kalau misalnya konsep negara welfare state segala macam gitu ya, artinya kan bansos ini jadi salah satu cara untuk cara negara lah gitu ya, untuk melindungi memelihara masyarakat segala macam gitu. Nah, cuman yang penting memang adalah yaitu self claiming itu tadi, dan bahkan itu kan juga diingatkan. Tadi sama apa Mbak? Self claiming Mbak maksudnya? Ya, bansos itu kan hak masyarakat gitu. Gimana ininya? Oke.
Ya? Jadi welfare state. Welfare state lagi. Sorry. Iya Mbak Ninis, Mas Heroik, ini penting ya sebetulnya jadi pengingat gitu ya, bahwa memang bansos ini ya dibutuhkan gitu dalam konsep ya negara welfare state dan lain sebagainya. Tentu ini jadi bagian cara gitu ya bagi negara untuk ya melindungi masyarakatnya seperti itu. Walaupun kemudian ini kan punya negara ya, ini bansos ini kan punya negara, termasuk misalnya bantuan-bantuan lainnya tadi seperti yang disampaikan Mas Arman gitu ya, kayak misalnya pelayanan publik dan lain sebagainya, itu harus dianggap sebagai miliknya negara, bukan miliknya perseorangan seperti itu. Dan ini sebetulnya diingatkan juga gitu oleh Mahkamah Konstitusi di dalam, sebenarnya bukan di dissenting opinion bahkan, tapi di pertimbangan hukum itu yang memang agak lucu ya kemarin putusan Mahkamah Konstitusinya. Jadi ya Mahkamah Konstitusi itu bilang bahwa Mahkamah tidak melihat ada antisipasi yang baik gitu ya dari pemerintah dalam distribusi bansos seperti itu. Termasuk misalnya antisipasi ketika ada pengaruh elektoral yang kemudian tercipta pasca ada distribusi bansos itu gitu. Termasuk misalnya juga Mahkamah mengatakan bahwa nggak boleh ada self claiming misalnya dari tokoh-tokoh tertentu, dari pejabat politik tertentu gitu ya ketika dalam distribusi bansos ini. Dan ini kan terlihat betul ya ketika kemarin lagi-lagi bahwa bansos itu diupayakan betul agar ini kemudian dicitrakan sebagai bantuan misalnya dari Presiden Joko Widodo gitu ya, dan kemudian coba dikoneksikan misalnya dengan paslon tertentu yang punya koneksi erat lah kira-kira dengan Presiden Joko Widodo. Dan hal ini tentu lagi-lagi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jangan sampai ini terulang gitu, jangan sampai ini tidak diantisipasi karena ini bisa sangat sangat potensial berulang di Pilkada 2024 nanti ketika kemudian bukan APBN yang dimanfaatkan tetapi APBD seperti itu. Dan sebetulnya kan bentuk mengupayakan untuk ada self claiming itu kan kita lihat juga ya misalnya di Pilkada 2020 gitu ya, ketika perselisihan hasil Pilkada di MK kemarin 2021 awal itu persidangannya dan putusannya kita lihat betul pada saat itu, apalagi COVID ya Mas Arman ya. Pada saat itu COVID kan, COVID-19 di mana ada alasan yang sangat besar nih untuk memberikan dan mendistribusikan bansos dalam berbagai bentuk. Dan salah satunya ada karung beras kalau nggak salah, karung beras yang ditempelin foto petahana gitu. Dan citra dirinya itu sama dengan foto yang kemudian dia gunakan juga untuk surat suaranya dan dia gunakan juga untuk kampanye-kampanye di baliho yang kemudian dipasang oleh dia gitu. Jadi memang agak sulit untuk mengharapkan petahana incumbent gitu ya untuk kemudian misalnya menyadari nggak boleh nih self claiming gitu ya. Lagi-lagi ya kita memang harus bersandar betul pada masyarakat gitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat harus melihat betul secara jernih gitu bahwa bansos, distribusi bansos dan lain sebagainya ini yang merupakan sumber daya negara diambil dari APBN ataupun APBD ini adalah milik negara gitu. Bukan kemudian dimiliki oleh paslon tertentu atau untuk kepentingan politik tertentu. Walaupun memang ada satu masalah juga yang perlu dijawab gitu ya ketika misalnya dalam distribusi bansos ini misalnya ada favoritisme dari misalnya kepala daerah gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan Mas Arman bahwa list itu kan dipegang ya Mas Arman ya. List nama-nama penerima bansos itu kan dipegang oleh kepala daerah gitu. Dan tadi kita diskusi juga itu diusulkan juga nama-namanya misalnya listnya itu dari desa gitu ya oleh kepala desa. Kuasa dari kepala daerah, kuasa dari kepala desa itu sangat besar juga ternyata untuk kemudian menentukan bagaimana bansos ini didistribusikan dan kepada siapa dia didistribusikan itu. Jadi itu juga yang masih jadi PR kita. Saya kira itu. Nah, artinya kan sebetulnya kalau kemudian kan di Undang-Undang Pilkada kita itu kan disebutkan ya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah, lalu kemudian ketika ada tadi misalnya dicontohkan beras, kemudian ditempelkan poster atau stiker dari pasangan calon. Nah, artinya kan itu salah satu bentuk pelanggaran kan.
Nah, Bawaslu gimana sih harusnya? Nah itu Mas, memang Oh, Kok ketawa sih? Bawaslu. Iya, Saya mengawasi Salah juga, Mas. Kok ketawa Dinda? lucu nih ya. Jenaka Karena ya. emang agak sulit ya kalau berharap pada Bawaslu ya. Kita lihat kemarin lah betul-betul. Bahkan MK pun mengkritisi Bawaslu gitu. Dan itu di pertimbangan hukum lagi-lagi, bukan di dissenting opinion gitu ya. Itu di pertimbangan hukum gitu, mengatakan bahwa Bawaslu ini dalam menangani pelanggaran itu masih sifatnya prosedural, formalistis gitu ya, dan gak ada ukuran yang jelas untuk misalnya menyatakan tidak memenuhi syarat formil ataupun material, itu gak ada ukuran jelas dari Bawaslu gitu. Itu yang disampaikan oleh MK. Jadi evaluasi kemarin kan banyak ya laporan abuse of state resource itu ya, kayak misalnya penyalahgunaan sumber daya, deklarasi, termasuk deklarasi perangkat desa kemarin ya yang kemudian dilaporkan Bawaslu. Bawaslu juga nggak bertindak apapun gitu. Memang performanya sangat buruk lah kalau kita lihat di pemilu 2024 kemarin, sehingga di pilkada nanti ya kita juga agak sulit untuk berharap gitu, walaupun kita tetap masih berharap. Dan saya kira yang paling penting juga adalah memang kan kerangka hukumnya itu juga masih sangat sangat minim gitu ya, yang berkaitan dengan penyalahgunaan sumber daya negara. Paling-paling hanya diingat-ingatkan saja oleh Kemendagri misalnya gitu ya, oleh KPK kemarin gitu ya Mas ya, walaupun ngingetinnya pas mau pilkada bukan pas mau pemilu gitu ya. Terlambat betul gitu, atau mungkin baru sadar oh iya ya ternyata bansos ini berbahaya gitu. Nah jadi memang kerangka hukumnya yang harus dilengkapi gitu, bahwa misalnya harus ada pengaturan yang jelas tentang tata pendistribusian lah ya, model pendistribusian, waktu pendistribusian bansos misalnya, sehingga negara itu aware bahwa ya bansos ini akan berpengaruh secara politik dan harus diantisipasi seperti itu, supaya masyarakat itu tidak berpikir bahwa ya bansos ini karena kebaikan dari paslon tertentu gitu ya, terutama incumbent, mungkin itu. Nah Mas Kavi, sebenarnya apa sih dampaknya ini ya kalau ada penyalahgunaan state resources ini terhadap penyelenggaraan pemilu tuh dampaknya tuh apa? Iya, ketika state resource itu atau penyalahgunaan sumber daya negara itu terjadi kan sebetulnya berarti bahwa negara itu gagal ya menciptakan ruang yang setara gitu ya bagi tiap kandidat seperti itu. Hanya kandidat-kandidat tertentu atau kelompok politik tertentu yang kemudian mendapatkan electoral benefitnya ya gitu kira-kira. Dan tentu ini ya membuat ya pemilunya nggak lagi luber-jurdil seperti itu, nggak lagi adil misalnya, nggak lagi jujur misalnya, kemudian tidak berkepastian hukum juga seperti itu. Dan ya masyarakat kemudian jadi nggak punya pilihan misalnya gitu ketika termasuk misalnya ada intimidasi ketika misalnya dia tidak memilih paslon tertentu, kemudian dia tidak mendapatkan bansos lagi padahal itu adalah haknya seperti itu. Jadi memang berbahayanya di situ saya kira Mbak, ketika kemudian sumber daya negara ini kan sebetulnya bukan hanya bansos gitu yang kemudian bisa dimanfaatkan, tetapi juga ya perangkat desa gitu, kepala desa seperti tadi misalnya list nama yang bisa mendapatkan bansos atau BLT dan seterusnya, itu kan usulan dari kepala desa ya Mas Arman ya. Itu usulan dari kepala desa ke kepala daerah seperti itu, yang mana ketika misalnya kepala desanya atau aparatur atau perangkat desanya itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, dia terikat atau terkoneksi dengan kepentingan politik tertentu misalnya, maka ya contohnya list nama tadi itu ya bisa saja dikanalisasi untuk orang-orang yang memang sudah diindikasikan mendukung kelompok politik tertentu dan diblokir untuk orang-orang yang tidak mendukung kelompok politik tertentu misalnya. Jadi ya itu secara umum lagi-lagi dia nggak akan bisa atau gagal gitu ya kemudian menghadirkan kesetaraan gitu bagi tiap kandidat seperti itu. Karena bisa jadi distribusinya gitu ya, dia artinya kan yang menentukan kuota jumlahnya itu kepala daerah ya Mas, di dalam anggaran itu ya. Nah, artinya bisa jadi ketika nanti dia akan mendistribusikan, dia lihat nih kabupaten kota yang lumbung suaranya banyak mana gitu ya. Atau kalau di level kabupaten kota, itu tadi di level gubernur gitu ya, provinsi, bisa dilihat kabupaten kota yang lumbung suaranya banyak. Itu di level kabupaten kota dilihat kecamatan yang banyak. Yang itu memang nggak transparan ya Mas. Iya. Justru itu menurut saya, kenapa saya sebut dari persoalan klasik struktural itu ya Mas ya. Karena memang
peraturan khusus terkait dengan bansos hibah itu dalam tanda kutip itu melindungi praktik-praktik seperti itu, gitu ya. Terutama bagaimana transparansi, akuntabilitas dalam proses pengusulan calon penerima, gitu ya, sampai di proses pelaporan dan pengawasannya kemudian, gitu ya. Itu yang benar-benar selama ini kalau nggak salah ada Permendagri-nya, gitu ya, Permendagri 32 2011, kemudian ada dengan beberapa perubahan itu juga tidak membuka ruang, terutama bagaimana publik, gitu ya, publik umum gitu untuk memperhatikan siapa saja yang akan menerima, kriteria penerimanya itu seperti apa, kemudian proses pelaporannya itu juga seperti apa, gitu ya. Karena itu menurut kami, gitu ya, ketika kemarin Mendagri telat sadar misalnya, gitu ya, dengan KPK itu soal bansos misalnya, perlu diikuti dengan revisi terkait dengan Permendagri itu sendiri, terkait dengan tata cara penerimaan hibah dan juga bansos itu, agar ada ruang publik untuk melihat proses hulu hilir dari dana hibah dan juga bansos itu, gitu ya. Karena kalau sebatas himbauan menurut saya itu tidak akan berdampak di lapangan, gitu ya. Karena kuasa penuh di daerah itu ada di kepala daerah itu, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di level daerah, ya seperti yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Mungkin kita tidak bisa berharap banyak ke DPRD, ke Bawaslu, gitu ya. Karena itu penting ke depan, gitu ya, kelompok non negara, gitu ya, non pemerintah, masyarakat sipil, media massa, kampus itu mulai aktif melakukan edukasi publik, gitu ya, bahwa ketika si kepala daerah, si kepala petahana ini mengklaim bahwa ini adalah bantuan dari pribadinya, masyarakat bisa menangkal itu dengan pengetahuan yang cukup, gitu ya, bahwa ini memang hak kami, gitu, bahwa ini adalah kewajiban negara untuk memberikan itu untuk kami, gitu ya. Dan kami itu sendiri kalau kita dalam konteks bansos itu adalah kelompok-kelompok rentan sebetulnya, gitu, yang membutuhkan bantalan sosial dari negara, gitu sih, Mas. Nah, sama ini mungkin satu terakhir nih. Kan kalau kita lihat pengalaman, kalau nggak salah di Pilkada 2011 atau 2012 ya, ada putusan MK yang kemudian melakukan pemungutan suara ulang di Sumatera Selatan. Waktu itu Alex Nurdin yang kemudian salah satunya di putusan MK itu menyebutkan bahwa adanya pemanfaatan sumber daya negara. Salah satunya adalah bansos, sehingga kalau nggak salah di 4 kabupaten kota diulang pemungutan suara ulangnya. Artinya kan sebetulnya dalam konteks praktik kepemiluan kita, MK sebagai yang berwenang untuk melakukan persisian hasil pemilu sekaligus penegakan hukum pemilu itu bisa masuk ke ranah sana, gitu ya. Nah, menurut Mas Arman dan Kavi nih, ke depan nih, kan tadi jangka panjang kita sudah ada list persoalannya, dan tadi yang Mas Arman bilang kita harus perbaiki tata kelola hibah keuangan daerah. Nah, yang terdekat nih buat pilkada kita di November, nah tadi ada praktik baik di 2011, gitu ya. Apa yang perlu dipersiapkan dalam konteks penegakan hukum pemilu kita ketika memang nanti ada terbukti? Apalagi ada pengalaman di 2011 seperti itu, Mas Arman. Ya, tentu kalau mau bicara jangka pendek ya mungkin sesuatu yang harus dilakukan dengan cepat, gitu ya. Mengingat ini udah berapa bulan lagi kita pilkada, gitu ya. Yang pertama menurut kami itu adalah manajemen data. Data penerima bansos, gitu ya. Dan itu mesti disampaikan ke publik, gitu ya. Apalagi sekarang ada istilah desentralisasi data di mana kepala desa atau lurah itu punya peran untuk mengorganisir data. Dan ini mesti dipublikasikan 1-2 bulan ke depan, terutama untuk calon-calon penerima hibah dan juga bansos tadi itu, agar publik, apakah itu media massa, masyarakat sipil, akademisi, perguruan tinggi, gitu ya, itu bisa memantau itu proses pemberian hibah dan juga bansos 5-6 bulan ke depan, gitu ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini juga jangka panjang ya. Kita sebenarnya berharap ke inspektorat. Tetapi inspektorat ini dia itu juga organisasi perangkat daerah OPD, yang mana dia juga harus tunduk ke kepala daerahnya. Tetapi menurut kami peran inspektorat ini juga mesti kita dorong, terutama untuk membuka seluruh proses-proses tadi itu ke publik, gitu ya. Dan ini butuh tangan Kementerian Dalam Negeri, gitu ya, untuk mendorong daerah untuk membuka data-data yang terkait itu, gitu sih. Nah, kalau Kavi gimana, Vi? Khususnya dalam konteks penegakan hukum pemilu nih. Nah, MK punya praktik baik, kira-kira perlu dilanjutkan lagi? Ya, itu kan ketika MK-nya progresif. Kok Dinda nggak sekarang progresifnya cuma 3. Cuman sepertiga. Kalau sekarang progresifnya sepertiga gitu. Sisanya ya gitulah. Ya,
Ya menarik sebetulnya apa yang itu. Walaupun saya belum dalam ya membaca itu ya Mas ya, yang putusan Sumsel ya, di Sumsel itu. Tapi itu kan sebetulnya adalah cara gitu ya, bagaimana kemudian MK melihat bahwa perselisihan hasil ini bukan hanya soal selisih angka Suara, gitu ya, bukan hanya Ya. selisih suara gitu. Artinya ya MK kan bilang bahwa nggak mau lagi dianggap sebagai mahkamah kalkulator gitu ya. Jadi janganlah bertindak sebagai kalkulator yang hanya mengkalkulasikan angka semata seperti itu. Dan dia melihat bahwa memang ada persoalan yang ini betul-betul mempengaruhi perolehan suara, dan ketika dikalkulasikan memang dia memenuhi suara yang disengketakan itu memenuhi misalnya selisih ambang batas misalnya seperti itu dari yang memohonkan dengan yang menang seperti itu. Nah, dan memang kita sangat berharap bahwa praktik-praktik semacam itu masih tetap ada lah di MK gitu ya. Jadi MK itu memang menerapkan istilahnya itu judicial activism gitu. Jadi dia sebagai hakim, sebagai lembaga yudisial yang memang betul-betul mau menjaga konstitusi, menjaga integritas pemilu dengan cara ya memeriksa semua hal gitu. Bukan hanya yang pelanggaran-pelanggaran yang ada di saat pemungutan dan penghitungan suara saja, tetapi juga pelanggaran lainnya ya, termasuk misalnya politik uang juga gitu ya, kemudian ada netralitas ASN, kemudian bansos dan seterusnya. Saya kira itu yang pertama, MK harus bisa melakukan itu. Kemudian yang kedua juga saya kira karena ini jangka pendek ya, walaupun jangka panjangnya kita harus pikirkan lebih jauh gitu, bagaimana kerangka hukum yang tepat gitu ya, untuk kemudian bisa menanggulangi penyalahgunaan sumber daya negara. Kan kita kemarin ke Manila ya, Mas Heroik ya. Nggak diajak saya loh. Maaf. Ini kita berdua doang soalnya. Yunda kemana Yunda? Kita ke sana atas perintah Budi. Iya sih, sebenarnya atas perintah sih. Iya. Dan itu menarik Mbak Ninis, Mas Arman, kemarin ketika di Manila itu ada conference soal bagaimana evaluasi pemilu di regional lah kira-kira. Jadi ada yang dari Thailand ya Mas Heroik, ada juga yang dari Indonesia dan juga Filipina seperti itu. Jadi ada 3 negara yang coba dilihat bagaimana penyelenggaraan pemilunya dalam 2 hal sebetulnya. Yang pertama soal disinformasi ya. Kemudian yang kedua yang menarik itu yang terkait dengan tema ini adalah abuse of state resource. ISR itu. Dan mereka ternyata juga punya permasalahan yang sama, Mas Arman. Ketika sumber daya negara itu juga disalahgunakan gitu ya. Ya bentuknya bisa bansos gitu dan lain sebagainya. Termasuk juga ya tadi self claiming tadi itu yang juga jadi masalah di mereka gitu. Dan yang menyelenggara itu kan teman-teman Lente gitu ya. Nanti mungkin boleh kepanjangannya Lente di sini ya. Legal Network for Truthful Election. Oke, thank you so much. Saya lupa. Nah, dan ternyata mereka ini Mbak sudah merumuskan bagaimana usulan kerangka hukum. Jadi itu jadi part lah dalam satu undang-undang mereka gitu yang terkait dengan pemilu, karena mereka mau menghadapi pemilu sela di 2025 ini. Kerangka hukum itu ya persoalan tadi abuse of state resource tadi gitu, karena ya problemnya mungkin hampir sama, ada nepotisme, ada politik dinasti gitu ya, kemudian bagaimana negara itu gagal juga dalam menjaga kesetaraan untuk kontestasi di pemilu seperti itu. Nah, ada beberapa yang menarik tuh dari usulan mereka, usulan rekomendasi kerangka hukumnya, seperti misalnya pejabat publik, terutama pejabat politik, calon lah kira-kira, itu tidak boleh menghadirkan diri dalam distribusi bansos misalnya, atau dalam peresmian proyek-proyek publik seperti itu. Karena jembatan ya Mbak, jembatan, jalan raya dan seterusnya gitu. Itu mereka nggak boleh hadir. Kalau nggak salah 4 bulan ya Mas ya. Usulannya itu 4 bulan sebelum kampanye atau sebelum pemilu seperti itu. Kemudian termasuk juga distribusi bansos, distribusi kan sebetulnya sama gitu ya. Model kita sama mereka itu kan mendistribusikan basic groceries kayak bansos gitu ya, beras dan lain sebagainya itu. Itu juga tidak boleh ada citra yang ditampilkan seperti itu. Jadi memang ya citra itu kan yang kemudian jadi concern dalam pemanfaatan atau penyalahgunaan state resource ini atau sumber daya negara ini. Itu yang mungkin bisa kita pikirkan
Dan saya kira kerangka hukum itu bisa tuh sebetulnya kalau Bawaslu masih mau diharapkan gitu ya. Bawaslu bisa tuh bikin perbawaslu soal itu. Kemendagri juga tadi seperti yang Mas Arman bilang bisa membuat permendagri untuk misalnya distribusi bansos termasuk ya misal mutasi ya Mas ya. Mutasi ASN, kepala desa, perangkat desa dan seterusnya. Mungkin itu Mas Baik Mbak Ninis. Iya. Padahal ya kalau di Indonesia kalau ada momentum peresmian itu wah semua itu datang. gunting pita itu guntingnya paling mahal. Langsung semua banyak tuh yang datang tuh gitu. Itu dan mungkin jadi tambah satu kali Mas ya yang tadi itu ya. Kalau saya mungkin cut off-nya itu bukan 3 bulan 4 bulan ya. Menurut saya 1 tahun sebelum. Setahun. Ya. Karena biasanya kepala daerah itu atau petahana itu sudah mulai memetakan nih kepala-kepala dinas mana yang akan mendukung saya nanti. Gitu. Sehingga ketika dia pun cuti atau mengundurkan diri gitu ya, sudah ada kaki tangan dia di pemerintahan dan mereka akan mengendalikan bansos dan segala macam itu atau sumber daya lain itu untuk kepentingan politik dia gitu ya. Karena itu menurut saya mungkin lebih progresif aja gitu setahun sebelum gitu ya, sehingga ingatan publik tentang dia itu minimal berjarak dari tanggal kontestasi itu sih. Oke, Mas Waik ada lagi? Cukup. Oh iya baik, makasih banyak Mas Arman, Mas Kavi, Mas Waik juga makasih. Episode berikutnya mungkin co-hostnya ganti lagi. Oke teman-teman, makasih banyak sudah menyaksikan episode Ninis Room kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Thank you. 3, 2, 1, yeah.